Jatuhnya Aisyah jadi serba salah nggak sih mau berteman? Ke Aceh, kena goreng. Ke Bali, kena goreng. Ke Jakarta, kena goreng. Kalian percaya apa nggak kalau Aisyah Khalid itu tidak mengerti bahasa Indonesia 100%? Benar-benar sangat menginspirasi kita semua apa yang dilakukan oleh artis influencer daripada Malaysia ini. Luar biasa, berbagi kebaikan di Indonesia dan mendapat sambutan yang sangat-sangat di luar jangkaan. Kenapa Anda membahas istilah-istilah Indonesia? Apakah Anda orang Indonesia? Untuk netizen, kalau Mas Aisyah Khalid kurang paham dengan bahasa Indonesia, harap dimaklum, jangan dikatakan yang bukan-bukan. Jangankan Mas Aisyah Khalid, orang Indonesia yang bersuku Melayu atau yang berbangsa Melayu, ketika percakapannya menggunakan bahasa Melayu, itu pun orang Indonesia kaget. Ini orang Malaysia atau orang Indonesia? Makanya kalau kita di sekolah itu benar-benar memperhatikan pelajaran, jangan tidur saja. Benar-benar sangat mendunia, Mas Aisyah Khalid jadi perbincangan hangat di media sosial Malaysia karena tidak begitu dijangka ya akan mendapat sambutan yang begitu amat sangat luar biasa. Dan ternyata misi visi Mas Aisyah Khalid ke Indonesia ternyata dibongkar oleh sang kakaknya. Bahkan katanya akan mendirikan sesuatu dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Wow, ini benar-benar sangat luar biasa ya. Beliau ini begitu sangat humble, ramah tamah, kemudian sopan santun, orangnya juga tidak sombong kepada siapapun, dan fans-fansnya ini apabila Mas Aisyah Khalid dihujat netizen langsung bertindak, yaitu barisan emak-emak. Ya namanya orang itu kadang-kadang ya gimana ya, tidak semua orang itu bisa menerima hal-hal yang sangat positif. Meskipun apa yang dilakukan oleh Mas Aisyah Khalid ini benar-benar positif, tetapi tidak semua orang itu menyukainya. Dan itu menjadi hal yang wajar karena kita hidup di dunia ini tidak semuanya juga bisa memuaskan orang ya, sahabatku semua. Lalu bagaimana kehidupan beliau ketika berada di Bali, di Aceh, masak dengan jumlah besar, di Bali pun juga viral videonya berbagi kepada warga yang kurang mampu. Wow, ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Di Bali melakukan aksi visi misi yang benar-benar membuat kita terinspirasi semuanya. Harusnya artis-artis di Indonesia ini bisa meniru apa yang dilakukan oleh Mas Aisyah Khalid ya. Luar biasa. Beliau mengeluarkan modal yang begitu banyaknya untuk masyarakat yang ada di Indonesia, semata-mata hanya untuk berbagi kebaikan. Netizen harus melihat hal seperti ini supaya kita harus saling support satu sama lain. Tak kisahlah Mas Aisyah Khalid ini meskipun dari negara tetangga kita Malaysia, patut kita dukung. Jangan sampai menjatuhkan mental beliau. Tidak usah ikut-ikutan itu ya, istilahnya terhasut dengan konten-konten yang kadang-kadang memecah belah antara Indonesia dan Malaysia. Pada faktanya orang daripada Malaysia sebegitu perhatian dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin nanti ada juga yang berkomentar, kan dia ngonten gitu, kan dia kan sekedar ngonten, ingin cari follower, ingin cari ini itu. Bro, dia ngonten tetapi dia berbagi kebaikan, mengeluarkan uang ratusan juta. Bahkan di tahun 2025 ini Mas Aisyah Khalid akan mengeluarkan 100 miliar untuk keliling Nusantara. Wow, ini begitu sangat-sangat mengejutkan ya. Oke, langsung kita reaction bagaimana tanggapan netizen dan juga inilah Mas Aisyah Khalid menjadi perbincangan hangat di media sosial di Malaysia. Makin kesini kok makin riuh ya. Ya satu sisi aku tahu kalian itu penggemar Aisyah Khalid. Tapi ya nggak gitu-gitu juga, Wak. Masa iya kalau pertemanan harus dibatasi? Kayak jatuhnya Aisyah jadi serba salah nggak sih mau berteman? Ke Aceh, kena goreng. Ke Bali, kena goreng. Ke Jakarta, kena goreng.
Bentar lagi balik ke Medan digoreng lagi. Capek tau jadi Aisar. Coba deh kalian tuh tenang Betul, Mbak. sedikit sebentar bisa nggak? Kalian tuh nggak bisa menilai seseorang suka sama seseorang dari komentar sosial medianya. Jadi kalau Betul. menurut aku, kalau komenan Setuju. masih cuman jaga-jagaan aja. Kalian percaya apa nggak kalau Aisar Khalid itu tidak mengerti bahasa Indonesia 100%? Apa kalian lupa kalau Aisar Khalid itu dari negara jiran? Aku Betul, yakin Mbak. 100% bahwa apa yang orang katakan dia itu tidak mengerti sepenuhnya. Sedangkan kalau lagi ngomong sama aku pun, dia tetap nanya, apa maksudnya? Kayak mana? Kayak mana? Dia berusaha ngomong bahasa Medan, padahal dia itu sebenarnya belum mengerti. Jadi tolonglah weh, jangan cari-cari kesalahan dia. Dia banyak yang tak mengerti. Seharusnya kita tuh saling mengajari, Betul. bukan malah benci sama dia. Yang sebenarnya dia juga belum mengerti sepenuhnya apa yang kita katakan untuk dia. Kalau cuma gara-gara orang komen menjelek-jelekkan Fuji dia nge-like, terus kalian tantrum, kalian yang tahu. Kalian pikir Aisar tuh punya banyak waktu untuk membaca komen satu persatu. Sedangkan WhatsAppku yang udah berhari-hari pun dia belum balas lagi. Yang biasanya lancar aja dia balas. Tapi apa, aku tetap berpikir positif bahwa dia sedang sibuk. Netizen plus 62-nya agak lain. Jadi kalau kalian nggak mau salah paham, yuk kita ajari dia bahasa Indonesia yang betul. Jangankan Mas Aisar Khalid yang baru saja di Indonesia ya. Yang satu ini justru bikin saya agak-agak geram juga iya. Kenapa ya? Ketika orang Indonesia berbahasa Melayu, disangka-sangka orang Malaysia. Padahal ya, kalau kalian waktu sekolah itu benar-benar memperhatikan mata pelajaran, pasti akan tahu berbagai suku budaya di Indonesia. Lantas di sekolahan kalian itu ngapain aja? Kok sampai-sampainya orang Indonesia dibilang orang Malaysia? Kita kan di sekolah kan diajari kan berbagai suku budaya di Indonesia. Semuanya itu harus kita pelajari agar kita tidak salah paham terhadap sesama bangsa sendiri. Daripada seorang TikToker, Mas Rahul, beliau ini daripada Riau ya. Ketika konten beliau menggunakan bahasa Melayu, justru dikira orang Malaysia. Oke, kita simak videonya. Kenapa Anda membahas istilah-istilah Indonesia? Apakah Anda orang Indonesia? Oke, jadi saya memang orang Indonesia. Dan kenapa saya membahas istilah-istilah Indonesia? Karena kebanyakan follower saya itu berasal dari Malaysia. Karena saya orang Melayu yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Malaysia yang menanyakan terkait bahasa Indonesia. Jadi saya menerangkan kembali apa yang mereka tanyakan. Seperti itu. Maaf, tanya bang, abang orang mana dan menetap di Indo atau Malay? Maaf ya, okey. Jadi akan saya jawab. Saya menetap di Indonesia. Saya asli warga Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Saya asli orang Indonesia, menetap di Indonesia, lahir di Indonesia, tepatnya berada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau bukan Riau. Kepulauan Riau sama Riau itu berbeza. Beda provinsi. Ingat ya. Terus Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, atau menetap di jadi alangkah baiknya kita sebutnya lengkap Indonesia atau kita sebutnya Malaysia. Jangan Malay. Malay ni kalau kita searching dekat Google artinya Melayu. Sedangkan Melayu itu tersebar luas di mana-mana. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada juga yang Melayu, ada juga yang Melayu. Jadi tercampur bahasa Indonesia kita. Ada juga yang Melayu di daerah Pulau Sumatera, di Kalimantan. Nah, jadi memang tersebar di mana-mana. Jadi alangkah baiknya kita tu sebut lengkap Malaysia, Indonesia. Okey? Mantap. Oh ya, jadi saya minta maaf juga ketika saya bercakap, ketika saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, logat saya itu masih kental bahasa Melayunya. Memang gitu. Jadi sudah jelas ya netizen yang salah paham
bahwa di Indonesia pun juga ada orang Melayu. Makanya kalau di sekolahan itu benar-benar belajar biar tidak salah paham. Ada orang Indonesia berbahasa Melayu, kemudian dikira orang dari mana? Kamu orang Indonesia kah? Waduh, waduh. Ini dia sekolah dulu itu apa hanya di pintu gerbang saja terus balik? Jangan-jangan waktu cikgu tengah memberikan pelajaran tidur kok sampai-sampainya tidak bisa saling mengenal satu sama lain antara saudara senegara kita yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung lanjut ke video Mas Aisar Khalid yang begitu menghebohkan media sosial yang ada di Malaysia dan juga luar biasa ya. Di Indonesia, Mas Aisar Khalid begitu sangat-sangat mendapat sambutan yang sangat meriah. Dan juga apa yang dilakukan oleh beliau ini benar-benar sangat menginspirasi kita semua. Mas, kita nak hubungi Aisar. Kita tahu Aisar busy sekarang ni. Okey, mungkin family members yang terdekat tahu sebenarnya Aisar dekat sana sekarang ni dia tengah busy untuk apa sekarang ni, Nas? Dia basically what I see lah. Okay, first of all dia memang nak tambah apa dia punya silaturahim lah. Nak kata increase his engagement towards negara lain lah. So sebab and of course lah sebab adanya plan sekali nak buka bisnes kat sana. Oh, nak buka bisnes kat Indonesia. I mean like that's the main plan lah. Okay. At the same time, why not like we also get a friend, your friend dekat Indonesia and also lebih big dekat sana lah. Macam tu. Okay. Tapi this is one of the good marketing strategy. Before you nak buka your business, you get your fan base semua kan. Betul. Sebab betul. Indonesia, setahu aku itulah dia fan base is important. And it's not easy tau. You nak penetrate market di Indonesia. Betul tak? Betul. Tapi one thing that I perasan okay, for example okay, in Indonesia, okay, if awak baik, if you are good, okay, they will support you like king. Betul. Betul. But if you do one mistake, even the smallest mistake, That's it. they will forget everything that you dah buat. You dah bagi dia like 5 million ringgit ke kat mana-mana. Betul. Oh. Yes, They betul. will forget that and they will hate you True. all your keturunan. Oh, dia main keturunan terus Betul. Mak dahsyatnya. Itu family yang dia. Oh, yo. Aisyah dia nanti sampai air pun kena tempias. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Saya orang Kristen, Pak. Orang Kristian? Ya. Oh. Ibu, ini rumah ibu? Bukan, rumahnya orang numpang. Numpang apa? Nampung apa? Naruh rocok. Numpang. Taruh sampah. Taruh sampah. Iya. Oh, ibu hari-hari ambil botol nih? Iya. Ambil di mana? Di jalan. Ambil di jalan. Oh, Dikasih orang. udah berapa lama ibu buat kayak gini? Ambil botol, cuci botol. Sebelum pandemi. Ni Oh, boleh aku sebelum tengok? Aku Covid. jatuhkan. Boleh aku tengok? Banyak. Ini berapa kalau mau jual nih? Aku mau beli boleh? Boleh. Ini berapa? 5.000 kilo. Allah, 5.000 1 kilo. Jadi ibu biasa keluar satu hari jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ambil nih botol-botol. Pagi. Kalau malam jam 9, jam 10. Malam. Pagi keluar jam berapa? Pagi jam 6. Nah pagi sampai jam 10 malam. Enggak, pagi pulang nanti jam 10. Ambil lagi di warung Purnomo, warung bakso. Warung bakso. Ya. Paham. Oh, ini satu berapa nih kalau mau beli nih? Kiloan, di kilo. 1 kilo. Mana boleh timbang? Mana? Itu timbangannya. Oh, timbang di sana. Jawab, aku mau tengok dulu, Bu. Ada saja Mas Aisar ini tingkahnya ya. Pinjam lo. Pinjam timbangan lo. Aku mau timbang dulu Mau nih. beli botol plastik ya Allah. Ini tengok nih, ini kawasan rumahnya nih tengok. Ini kawasan rumah disewa ya, Pak? Oh, ini disewa. Ya, timbang dulu nih. Karung aja timbang itu kalau ini. Gimana? Itu aja itu. Ayo, bantu aku, Bu. Ayo Timbang aku kita yang yuk. aku yang nimbang. Abang nimbang yuk. Ya, Pak. Coba yang itu. Gimana tengok nih? Nih. Sekilo Ini 5.000. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ribu. Oh, gini 5.000. Enggak, masuk 1 kilonya ini 5.000. Oh, jadi 5 kilo. Jadi 5.000. Mahal kali 25.000. Iya, memang segitu. Diskon enggak ada? Murah itu kalau sekemarin. Nah. Berapa yang ada? Berarti kalau ini 5, 15.
15. 15 kali 5.000. 15 kali 5.000. 75. Boleh ambil. Aku mau ambil semua boleh? Ambil enggak apa-apa. Ambil berapa? Ya, terserah 1 M. Ya Allah. Mak, nggak ada duitku. Ini semua botol-botol yang sama nih semua. Gelas. Gelas, boleh tengok. Boleh tengok, aku mau beli juga. Tengok dulu. Jauh aku datang nih, Bu. Daripada Aceh aku. Semoga Tuhan memberkati ya. Amin. Dari Malaysia saya. Tidak bisa Oh, ini ada move on cawan dari pula. Aceh. Oh, ini ada cawan apa nih? Es itu. Cawan es. Oh, cawan es. Ini boleh aku tengok dulu, Boleh ya? Aku beli, aman. Boleh ya? Kita tengok dulu. Oke. Kita tengok dulu. Wah, banyaknya. Ini udah dikasih sama bakso. Oh, bakso. Oh, Biasanya ibu kalau jualan dibagi kayak gini satu hari berapa ibu orang boleh beli? penjual sama bakso. ibu? Enggak harian, soalnya sehari kadang dapat setengah karung. Setengah karung. Ya. Biasanya Nanti dikumpulin 2 minggu. 2 minggu 1 bulan. baru jual. Ya, baru dijual. Jadi satu hari biasanya kalau ibu udah kumpulin semua berapa ibu bisa dapat? Enggak tentu, dan sekarang kadang dapat 500. 500.000? Sebulan. Dalam 1 bulan? 500.000? Ibu makan apa hari-hari? Enggak tahu, ya kadang Tuhan memberkati. Ya Kadang Allah. kita ngambil gelas, orang ngasih uang kadang untuk makan. Allah. Kamarnya 1 bulan 500. Satu bulan 500 kamarnya. Ya Allah. 1 Yang bulan penting 500? kita berserah sama Tuhan aja. Aduh. Tuhan pasti memberkati. Ibu jangan nangis, Ya, nangis, Bu. kemarin aja dikasih uang 320 untuk beli nasi gitu. Saya dikasih, Bu, mau bakso. Nggak mau, Bu, kasih uang aja untuk beli nasi. Saya bilang gitu sama ibunya. Allah. Dikasih 20. Allah. Jadi hari-hari itu hanya ngumpulin aja, nanti 1 bulan baru kita jual sama bapak ibu tadi. Ya Allah, ibu orang hebat lah ibu. Ya kita hanya anak Tuhan, hanya berserah sama Tuhan aja. Ibu sekarang umur berapa? Udah umur 65. 65 umurnya. Ya. Allah, 65. Ibuku juga 65. Sama. Anak saya jauh di Lampung, di Kendari, jadi Anak umur berapa? Anak buat apa sekarang anak ibu? anak tinggal 3, meninggal 3. Meninggal 3. Ikut suaminya mereka. Allahu Akbar. Ini udah berapa lama kayak gini, Bu? Ini sudah 2 minggu baru ngumpul karena hujan nggak bisa ngambil. Cuma pagi aja, sore kadang ngambil di Pak Purnomo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak pahala ibu. Ibu orang hebat lah ibu. Kita hanya punya anak Tuhan, Mas. Tuhan yang nggak pernah meninggalkan saya. Allah. Saya malam hanya berdoa aja sama Tuhan. Iya. Tuhan selalu berharap saya. Allah. Saya nggak mau nyusahin anak, takut dosanya banyak. Tuhan hanya berserah sama Tuhan aja. Berserah sama Tuhan aja ya. Yang saya ini nggak kuat ini. Kenapa Karena sakit kaki, Bu? pengapuran. Pengapuran kakinya kalau dulu tuh jalan jauh 1 bulan bisa dapat 1 juta. Biasa jalan jauh. Iya, kan sekarang nggak kuat. Oh, sekarang nggak Ini kuat. karena pengapuran kakinya. Kadang Bayangkan sama Pak Indra satu kadang hari dikasih uang 100, sama 1 bulan ibu bisa dapat 500.000. Makanya 1 hari berapa aja? nggak tentu, nggak tahu. Mana bukan 1 hari maknanya 15.000, 18.000 1 hari ibu. Jadi Ya dia Allah. makan cuma beli nasi Ibu orang yang luar 15.000. biasa nih. Gak apa-apa lah bu, ini aku belilah. Aku beli 2 ini bisa? Iya, Bisa ya? Berapa 2 nih bu? nggak tahu. Hah? Bisa? Nih untuk ibu. Masya Allah. Semoga Tuhan ganti berlipat kali ganda. Amin. Hanya Tuhan yang balas. Sampai saya malam kadang kenapa Tuhan kok nggak saya ambil kalian sama suami. Allah. Kenapa Tuhan tak ambil sama suami? Jangan pergi ibu, sabar. Karena Tuhan belum berkenan mungkin sama saya. Allah. Ada mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah. Ini aku tambah lagi untuk ibu. Terima kasih. Ini aku tambah lagi untuk ibu. Buat ibu hidup seharian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang membalas. Dulu dikit ibu. Ibu orang yang hebat ya. Engkau balas usahanya berlipat kali ganda. Amin ya Allah, amin, amin, Engkau amin. yang balas Tuhan Yesus. Engkau juga balas.
Doakan aku Bu ya. Aku nggak tahu ini berapa. InsyaAllah semoga ibu dapat bisa hidup seharian ya. Amin. Puji Tuhan. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Amin. Tuhan membalas. Memberkati usaha dan pekerjaannya. Allah. Masya Allah. Hanya Dia yang tahu. Doakan saya bisa Iya. menjadi orang yang lebih kaya, sukses, sukses, bisa bantu ramai orang Bu di Amin. Indonesia ini. Iya. InsyaAllah Bu ya. Doakan saya Bu. Tuhan akan memberkati. Amin. InsyaAllah. Setiap malam saya doa. Kemarin saya Ibu harus ingat namaku Aisar ya. Aisyah. Aisar Khalid. Okey? Okey. InsyaAllah aku dari Malaysia Bu. Tapi aku nggak kisah Bu, kita Malaysia kah, Indonesia kah ataupun luar negara mana sekalipun Ibu, yang paling saya pegang adalah sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang Masya lain. Allah. Kita semua manusia, kita hidup sementara kan Bu. Ya. Jadi saya ada rezeki lebih, saya kongsikan dengan orang, Ya. bisa memberi orang bahagia, saya sudah bahagia Bu. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan, kesehatan dan panjang umur dan banyak rezekinya berlipat kali ganda. InsyaAllah. Tuhan Amin. yang membalas semuanya. Amin. Tidak ada mustahil bagi Dia. Amin ya Allah. Aku pula mau nangis nih, aduh. Aduh, Mas Aisar kali ini memang orangnya lawak ya. Ibu mimpi semalam? Mimpi apa? Mimpi air, tapi ada sampahnya. Itu sampah itu saya bersihin, tapi belum saya buang, saya kumpulin. Boleh dikit Bu, bisa? Saya mau sedih. Jadi nggak sedih gara-gara Mas Aisar Khalid. Ya Allah. Amin ya Allah. Ibunya sedih, Mas Aisar Khalid. Tadi sedih, sekarang diajak bergurau. Masya Allah, luar biasa Mas Aisar Khalid. Ya Allah, apa Ibu? Kuat Bu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang di surga. Engkau maha dahsyat dan maha melihat doa-doaku Tuhan Yesus. Bapak mendengar. InsyaAllah. Okey Bu, aku pergi dulu ya. Semangat tau. Ibu kuatkan semangat tau. Ibu orang hebat. Jangan rasa mau bunuh diri atau apa. Sabar ya Bu. Saya takut. InsyaAllah ada Saya rezeki. berserah sama Tuhan. Saya berserah sama Tuhan aja. Buka jalan. Ya pasti Tuhan akan buka jalan. Hari ini Tuhan hantar saya untuk jumpa dengan Ibu, untuk bantu Ibu ya. Ini dia malaikat dari surga. Amin. Malaikat Datang dari surga. menemui Ibu. Amin ya Allah. Tuhan Dah- Yesus. Dah Ibu jangan nangis lagi. Ibu harus bahagia hari ini, okey? Tos lo. Ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sama. Dalam hidup kesendirianku Tuhan memelihara aku. Dari video ini kita bisa mengambil pengajaran yang benar-benar membuat kita semua terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid ketika diberikan rezeki yang berlebih. Beliau tak kisah untuk membantu kepada siapapun, tak kisah dari segi agama walaupun beda, dari segi negara walaupun beda, tetapi niat beliau benar-benar sangat-sangat menginspirasi kita semua. Dan kita juga bisa melihat perjuangan seorang ibu yang begitu sangat luar biasa. Meskipun mempunyai seorang anak, justru ibu ini pantang untuk merepotkan anak-anaknya. Wow, itulah hebatnya seorang ibu. Bisa memelihara anak, kok memelihara sih ya Allah ya Rabbi. Bisa mencukupi anak-anaknya yang sebegitu banyaknya, tetapi beliau tidak berharap untuk anaknya membalas jasa-jasanya. Luar biasa. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya sahabat-sahabatku semua, dan semoga dengan adanya video ini kita bisa mengambil pengajaran yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Aisar Khalid pun juga begitu disambut sangat luar biasa di Bali, bukan hanya di Aceh saja. Luar biasa, terus berkongsi kebaikan Mas Aisar Khalid, dan mudah-mudahan usahanya di Indonesia lancar, dan beliau ini katanya juga akan membuat bisnis di Indonesia. Tentunya beliau juga akan menciptakan peluang kerjaan untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Masya Allah, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.